Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, saya diberikan kesempatan malam hari ini untuk berbagi tentang tips kesehatan. Saya ingin berbagi sesuatu yang sebenarnya kita sudah sering dengar dan kita tahu sebenarnya ya. Tuhan rindu kita bahagia, Tuhan rindu kita sehat, dan kita juga rindu untuk tetap sehat. Dan Tuhan kasih tahu apa caranya untuk kita tetap sehat. Tuhan juga kasih tahu caranya bagaimana untuk bisa sembuh kalau kita sakit. Nah, ada 8 obat alami yang Tuhan berikan, yaitu nutrisi, olahraga, air yang bersih, air yang secukupnya untuk kita minum, kemudian bertarak, udara segar, sinar matahari, istirahat, dan percaya kepada Tuhan. Ini adalah 8 obat yang Tuhan berikan agar kita memperoleh kesehatan dan kekuatan bagi tubuh kita dan agar kita bisa pulih kalau kita sakit. Nah, dalam hal ini, nutrisi artinya kita konsumsi makan-makanan yang akan memberikan kita kesehatan dan kekuatan, yaitu buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, dan segala hal yang kalau kita konsumsi akan membantu pekerjaan tubuh kita untuk tetap kuat dan sehat. Kemudian olahraga. Tubuh kita Tuhan rancang untuk bergerak, untuk digunakan, beraktivitas. Jadi berolahragalah secukupnya. 20-30 menit setiap hari sudah cukup. Bahkan minimal 3 kali dalam seminggu sudah membantu menjaga kesehatan tubuh kita. Dan saat kita berolahraga di luar rumah, kita mendapatkan mendapatkan sinar matahari, dan kita mendapatkan udara yang segar yang baik untuk tubuh kita juga, dan membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kemudian bertarak adalah hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Tuhan mau kita untuk bijaksana, untuk menjaga keseimbangan dalam apa yang harus kita hindari dan apa yang harus kita jaga ya, kita konsumsi. Jadi kalau itu baik, kita harus tetap konsumsi secukupnya, jangan berlebihan, jangan berkekurangan. Dan kalau itu tidak baik untuk tubuh kita, sebaiknya kita hindari. Jadi menyangkut hal yang harus kita hindari, dalam hal ini saya ingin bagikan, yaitu merokok, minum minuman keras, kopi, teh, obat-obatan kimia yang sebenarnya kalau boleh kita hindari. Kemudian susu sapi, tepung-tepungan yang berlebihan ya, tentunya kalau dikonsumsi terus-menerus tidak akan baik untuk tubuh kita. Minuman bersoda, makanan-makanan yang berlemak dan tinggi sodium, daging, khususnya apalagi daging merah, dan gula putih. Saya tahu di antara ini ada yang menjadi kesukaan kita, tapi itu tidak baik untuk tubuh kita. Itu akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Bagaimana yang saya maksudkan dengan ini adalah gula putih, contohnya, salah satunya ya, yang dari tadi semua yang saya sebutkan, dia menurunkan kemampuan sel darah putih kita untuk melawan kuman, virus, dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi dengan demikian kita akan sangat mudah untuk jatuh sakit. Dan bisa kita konsumsi tapi hanya dalam jumlah yang sedikit. Tapi biasanya sehari-hari kita sudah mengkonsumsi sangat banyak. Dan sebaiknya memang hindari, kalau mau gunakan pemanis, sebaiknya gunakan pemanis alami seperti stevia atau gula merah atau mungkin madu ya. Sebisa mungkin hindari gula putih. Dan mungkin ada yang bilang, memangnya kenapa? Apa masalahnya dengan tubuh kita? Saudara-saudari, ketika kita melanggar, mengkonsumsi yang tidak menyehatkan tubuh kita, kurang berolahraga atau bergerak, membuat pembuluh darah kita jadi tidak kuat, tidak sehat, kita juga itu juga akan menyebabkan ada penumpukan di pembuluh darah. Dan penyakit kronis bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Penyakit kronis adalah hasil dari pelanggaran-pelanggaran kecil kita sebelumnya, yang akhirnya sampai pada satu titik tubuh kita sudah tidak bisa menanganinya lagi, dan itulah akibatnya. Darah tinggi, kolesterol, asam urat,
serangan jantung, stroke, kanker adalah penyakit-penyakit akibat pola hidup yang tidak baik. Jadi jangan kita berpikir ini hanya hal kecil, jadi tidak akan berdampak. Jangan kaget kalau kemudian kita akan mendapat penyakit-penyakit berbahaya ini. Karena mungkin kitanya yang sudah terus-menerus melanggar hukum kesehatan ini selama bertahun-tahun. Dan akhirnya kita menuai hasilnya. Jadi kalau kita mau kita umur panjang dalam keadaan yang sehat dan kuat, jangan menunggu nanti. Hari ini kesempatan kita untuk memilih yang baik untuk tubuh kita, melakukan yang baik untuk tubuh kita. Saya mau berbagi juga tentang 10 hukum kesehatan. Dan karena ini mirip dengan 10 hukum Tuhan, saya harap kita bisa ingat ya. Yang pertama yaitu jangan jadikan perut sebagai Tuhan. Yang kedua, jangan tunduk pada nafsu selera kita. Yang ketiga, jangan menyia-nyiakan kekuatan tubuh dan pikiran kita. Dan misalnya kita gunakan itu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Mungkin kita gunakan waktu kita, gunakan pikiran kita hanya untuk main game yang berlebihan atau nonton berlebihan dan tidur seharian. Jangan sia-siakan itu karena itu milik Tuhan. Tubuh kita, kesehatan yang kita miliki saat ini adalah pinjaman, harusnya kita jaga baik-baik karena kita akan bertanggungjawabkan ini di hadapan Tuhan nantinya. Kemudian yang keempat, ingatlah untuk beristirahat setelah bekerja. Kita butuh untuk tidur. Dan berhubungan dengan obat alami tadi, istirahat yang cukup itu sangat penting untuk kita. Dan kita perlu untuk menjaga daya tahan tubuh kita dengan tidur yang cukup. Begitu juga dengan pencernaan kita. Kita butuh untuk membantu pencernaan kita dengan cara izinkan dia beristirahat setelah dia mencerna makanan kita. Jadi jangan ngemil di antara jam makan. Makanlah hanya di jam-jam makan ya. Jangan makan di antara jam makan. Artinya jangan ngemil, jangan bacamu, orang Nado bilang ya. Itu tidak baik untuk pencernaan kita. Dan ingatlah untuk beristirahat baik secara fisik maupun pikiran kita ya, yaitu pada hari Sabat ketika kita terhubung kembali dengan sumber kekuatan kita. Yang kelima, hormati, hargai, manfaatkan alam di sekitar kita untuk kesehatan kita, juga hargai tubuh yang Tuhan percayakan ini. Yang keenam, jangan bunuh diri sendiri dengan cara melanggar hukum-hukum kesehatan, menggunakan pakaian yang tidak nyaman untuk tubuh, dan dengan menjadi stres. Yang kedelapan ini yang menjadi stres ini berhubungan dengan obat yang kedelapan, yaitu beriman atau percaya kepada Tuhan, trust in God. Saudara-saudari, saya tahu kita banyak yang stres, banyak yang khawatir, cemas di tengah pandemi ini ya. Kita punya banyak kebutuhan. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita punya Tuhan yang sanggup untuk cukupkan kebutuhan kita. Jadi, mendekatlah kepada Tuhan. Semakin mencari apa yang Tuhan inginkan, lebih dari apa yang kita inginkan dan kita butuhkan. Dan stres adalah 9 dari 10 penyebab penyakit adalah stres. Jadi kalau kita mau tetap sehat, tolong untuk jaga pikiran kita tidak stres berlebihan. Bawa segala stres kita itu, penyebab stres kita itu kepada Tuhan melalui doa dan dapatkan ketenangan melalui mempelajari firman-Nya. Kemudian yang ketujuh sekarang, jadilah pribadi yang bersih baik secara fisik maupun pikiran kita. Yang saya maksud dengan pikiran, jaga pikiran kita bersih dari hal-hal yang buruk. Contohnya pornografi ya, salah satunya. Pornografi sudah terbukti jauh lebih berbahaya, merusak otak kita dari psikotropika, dari obat-obatan yang terlarang. Jadi kalau narkoba saja kita tahu dampak buruknya seperti apa, apalagi dengan pornografi. Jadi orang tua boleh berhati-hati menjaga anak-anak untuk apa yang anak-anak nonton. Orang tua sendiri, kita orang dewasa, jangan salah memilih tontonan.
minta pertolongan Tuhan untuk mengendalikan pikiran kita dalam memilih apa yang kita tonton. Dan kemudian yang ke-8, jangan mencuri waktu Tuhan dengan jatuh sakit karena melanggar hukum kesehatan. Sekali lagi, waktu, tubuh, kesehatan kita ini milik Tuhan. Mari kita gunakan itu untuk Tuhan dan jangan mencuri ini untuk kepentingan diri kita sendiri. Yang ke-9, jangan menipu diri sendiri. Bagaimana caranya kita menipu diri sendiri? Yaitu ketika kita tahu sesuatu yang benar, tapi kita bilang mencoba untuk melanggar dan kita bilang itu tidak apa-apa. Itu kita sedang menipu diri kita sendiri. Atau kita tahu sesuatu yang salah, tapi kita mau tetap lakukan dan membuat berbagai macam excuse ya, buat berbagai macam alasan. Kita sedang menipu diri kita sendiri karena apa yang kita tabur akan kita tuai satu saat nanti. Pelanggaran kita saat ini walaupun tidak langsung berdampak besar, suatu saat nanti tetap akan ada dampaknya yang harus mau tidak mau harus kita terima. Dan yang terakhir adalah jangan mengejar atau jangan mengingini kemewahan, kekayaan, kesenangan, dan mengorbankan kesehatan. Kalau kita sudah punya semua itu, tapi kemudian kita kehilangan kesehatan, apa gunanya? Kita gunakan uang itu kembali untuk berobat. Jadi jangan pernah korbankan kesehatan hanya untuk kemewahan, kekayaan dan kesenangan kita. Dan untuk apabila kita sakit, Tuhan kasih janjinya untuk kita, yaitu terdapat dalam Keluaran 15 ayat 26. Janjinya, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku, yaitu Tuhan, tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Janji Tuhan ini mengandung syarat, yaitu yang pertama, sungguh-sungguhlah dengar suara Tuhan. Yang kedua, lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang ketiga, pasang telinga pada perintah-perintahnya. Dan yang keempat, ikuti segala ketetapannya. Saudara-saudari sudah dengar apa yang saya bagikan saat ini. Minta pertolongan Tuhan untuk percaya dan melakukannya dan menurutinya. Maka kesembuhan Tuhan akan berikan. Dan kita yang sudah sehat, jangan sia-siakan. Dan mari kita menurut apa yang Tuhan perintahkan. Maka kesembuhan, kesehatan itu akan senantiasa menjadi bagian kita. Saya berharap di tengah pandemi ini saudara dan saya tetap dalam perlindungan dan penjagaannya. Mari kita kerjasama dengan Tuhan, karena Tuhan selalu rindu memberikan ini bagi kita. Dan kiranya kita selalu tertuju kepadanya, dan hati yang senang adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Jangan lupa untuk tetap bersyukur, bersukacita untuk apa yang terjadi apapun itu. Tetap bersyukur dan minta dan percaya bahwa Tuhan tahu itu semua dan Tuhan akan mengendalikan segala sesuatunya. Biarlah kita tidak betah di dunia ini ya, karena rumah kita di surga di mana tidak akan ada lagi penyakit, tidak akan ada lagi kesusahan dan penderitaan. Dan ini yang bisa saya bagikan malam ini. Tuhan berkati. Terima kasih.